Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ma yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah biwahdaniyah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulah ba'da. Wa qala Allah ta'ala fil kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwan wa ikhwa fillah rahimani rahimakumullahu ta'ala jami'an ahlu ta'lim yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puja dan pujian milik Allah, untuk Allah dan juga karena Allah Subhanahu wa taala. Salam dan juga selawat tetap tercurah kepada uswah sekaligus juga qudwah, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah melimpahkan keistiqomahan untuk mengikuti risalah Islam, risalah tauhid di atas titian jalan yang lurus. Allahumma amin. Dan melanjutkan pada pembahasan di kitab zuhud sampai di bab yaitu zuhudnya para sahabat-sahabat Nabi. Kemarin kan sebelum pertemuan ini kita membahas beberapa tokoh dari kalangan sahabat, bagaimana mereka itu bersikap zuhud, baik itu dari Umar bin Khattab, kemudian dari Utsman bin Affan dan yang lain-lain di bab sebelumnya. Dan melanjutkan itu sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Hamzah di dalam mensifati sifat-sifat dari karakteristik sahabat Ali bin Abi Thalib. Sekarang itu Ibnu Hamzah beliau mensifati karakteristik sifat-sifat dari sahabat yang cukup masyhur juga, termasuk Khulafatur Rasyidin yang nomor 4, yaitu sahabat Ali bin Abi Thalib. Nah, pada kitab ini disebutkan karena adalah Ali, wallahi demi Allah, berarti adalah Ali bin Abi Thalib demi Allah, wazirun dam'ah, maka dia termasuk seorang laki-laki dari sahabat Nabi yang banyak mencurahkan atau melimpah air matanya untuk pada Allah. Jadi kalau kita lihat penjelasan di sini, Ali bin Abi Thalib termasuk salah seorang sahabat yang banyak mencurahkan air mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kan menunjukkan ya sisi yang menurut hemat kami ini Masya Allah, satu sisi ia menjadi pahlawan perang. Kalau kita ketahui kan beliau merupakan pahlawan perang, bahkan kalau lebih masyhurnya dia adalah pahlawan Mubarozah. Mubarozah kan perang tanding yang diadakan sebelum perang, biasanya nanti berhadapan-hadapan. Nah, Ali bin Abi Thalib salah satu figur dari kalangan sahabat-sahabat Nabi yang senantiasa menjadi pahlawan itu. Duel lawan satu melawan satu sebelum peperangan itu dilangsungkan. Biasanya yang ditunjuk oleh Rasulullah itu Ali bin Abi Thalib. Sehingga ada pedang Ali bin Abi Thalib yang cukup terkenal. Pedangnya adalah Zulfikar yang memiliki mata dua. Bahkan siki anak bakul pedang, simbol pedang judulnya sama, pedang Ali bin Abi Thalib. Pedangnya memiliki mata dua. Ya, karena dia memang memiliki pedang yang seperti itu. Pedangnya dewek, gobet sawah ya. Dia yang pertama, ini yang perlu kita contoh. Jadi dia di samping menjadi pahlawan perang, pahlawan kebenaran, pahlawan jihad, berperang melawan orang-orang kafir di medan laga, tapi perlu diingat dia juga seorang laki-laki atau seorang hamba Allah yang banyak mencurahkan air mata kepada Allah. Kudune nek dipikir-pikir dewek ya, sing lebih pantes akeh nangisnya kan dia Allah itu Ali. Wong Ali kalau kita katakan Rasulullah melalui lisannya, Rasulullah sudah berbicara kalau dia adalah salah seorang dari 10 itu penduduk surga yang diberitakan melalui lisan Rasulullah, yaitu Ali bin Abi Thalib. Mereka kan mesti dikabarkan penduduk surga. Dari 10 sahabat yang dijamin masuk ke dalam surga diantaranya Ali.
Kalau seandainya Ali itu menangis, dewek sing kudune menangis. Dewek kudu bumbuan sing jamin siapa membusirkan kan gitu ya. Dia yang pertama sifatnya. Kemudian yang kedua, dia memiliki karakter tawilul fikrah. Tawil ke panjang atau luas. Fikrah ke pemikiran. Berarti wawasannya, pemikirannya luas jauh ke depan. Atau kemudian panjang pikirannya. Panjang pikirannya di sini maksudnya senantiasa tolak ukurnya adalah kebenaran dan juga tolak ukurnya akhirat. Ki Ali bin Abu Thalib nek derek kan pikirannya sendak. Ki maksud sing jenengane pikirannya panjang seperti ini. Dulu kalau antum pernah mendengar kisah di kitab Sifatus Shofah, tatkala membicarakan sahabat Abu Bakar As-Siddiq, dan juga di kitab Hilyatul Auliya, di kitab itu menyebutkan kalau Abu Bakar As-Siddiq pernah masuk ke rumahnya, dia melihat minuman susu di mejanya, lantas diminum. Begitu kemudian diminum, dia itu sadar, bukankah air susu itu belum tentu pemiliknya siapa. Lantas kemudian di cross check, dicari tahu, ternyata yang memiliki air susu itu adalah budaknya yang ditaruh di atas meja. Singkat cerita, budak itu karena mendapat bayaran dari ruqyah zaman jahiliyah dulu, dia dulu zaman jahiliyah pernah meruqyah dengan cara-cara ruqyah jahiliyah. Kemudian ketemu orangnya, dia dikasih hadiah. Hadiah diantaranya susu. Begitu dibawa pulang menuju rumah Abu Bakar As-Siddiq, diletakkan di atas meja. Nah, Abu Bakar As-Siddiq diumbe. Paling-paling nambah 1 tegukan atau 2 tegukan yang masuk ke tubuh. Nah, begitu dicari tahu ternyata pemiliknya adalah budaknya. Kalau kita kan berpikirnya lah, nyuruh sengaja. Pikirannya ini ya. Tapi kalau seorang Abu Bakar As-Siddiq, karena sebagaimana sahabat-sahabat yang memiliki pikiran panjang, ini bukan terkait masalah 1 teguk susu yang masuk ke dalam tubuh. Karena terkait masalah hadis Nabi yang menyebutkan bahwa yaitu 1 teguk makanan ataupun minuman yang masuk ke dalam tubuh dari kemudian makanan yang haram, itu adalah secuil makanan yang tumbuh dari api neraka. Pikirannya tawa nek dek kan lah main bodoh-bodoh keterus sengaja kan ya. Iya urusan buri. Apalagi zaman siki ya orang tidak berpikir jauh-jauh, apa mending kalau itu tidak disengaja. Ya ini yang dimaksud dengan tawilul fikrah. Sama dalam beberapa hal kita membutuhkan memang wawasan yang luas, pemikiran yang panjang, juga kemudian pemikiran yang perlu kemudian kita pikir matang-matang dalam menentukan sesuatu, supaya kemudian di kemudian hari kita tidak menemukan titik-titik penyesalan. Kalau seandainya kemudian kita memang betul-betul memiliki pemikiran, wawasan, dan kemudian jangkauan alam pemikiran yang cukup luas, sebagaimana sahabat Ali bin Abi Thalib pantas dia menjadi seorang ahli ilmu. Itu yang perlu dicontoh di dalam zuhudnya beliau. Dan berikutnya, dia juga orang yang yuqallibu kaffahu. Dia orang yang membalikan kedua tangannya. Tangannya biasanya gitu ya. Dia adalah orang yang mengembalikan tangannya. Maksudnya adalah sekalipun kita tahu kehidupannya kan miskin. Sahabat Nabi sing terkenal miskin diantaranya ya Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib punya istri, istrinya anaknya Rasulullah. Padahal kalau suatu saat anaknya protes membapake, paknya apa sih kau miskin temen lah. Bogia sing mandan kepenak setitik ya. Bapaknya ke Rasulullah. Kalau Rasulullah mau mengangkat tangan untuk anaknya, insya Allah dikabulkan. Oh Nabi kok. Kan seperti itu. Tapi karena kemudian dalam hal itu kita mengetahui dalam satu riwayat, bahkan sampai beberapa hari tidak menemukan bahan makanan. Sahabat Ali. Akan tetapi sekalipun demikian, dia adalah orang yang senantiasa membalikan telapak tangan. Oh kayak zaman siki ya, pemeling ini zaman pemilihan. Oh kata-kata iki kabeh ya. Wah. Iya cerita menerima serangan fajar ya. Iya, kadang-kadang saya heran itu sama manusia. Kalau dipikir-pikir kan rendah banget harganya manusia lah. Kadang-kadang anak yang sifatnya hanya diberi 100.000, 50.000, bahkan paling gede 200.000 lah. 5 tahun. Kira-kira nek seandainya menurut Anda, ini kan megane murah ya. Bis murah 6 bulannya kenapa oleh Rasulullah dilarang? Karena memang itu merendahkan manusia.
Nah, oleh karena itulah uang-uang seperti itu ya dihukumi haram. Bahkan langsung hadis Nabi orang dia mau haram di neraka. Orang yang menyuap dan disuap tempatnya di neraka. Mulai sampai anak gue suruh sedepidi. Wah sedepidi duitnya ditampani juga. Wah, hari ini kan ya. Kecuali kalau yang sifatnya itu memang uang rakyat. Iya, memang kalau memang statusnya memang itu adalah uang rakyat. Uli tampani bae. Contohnya kayak kasus pansos itu. Pansos kan hasilnya uang rakyat yang diambil dari pajak. Kalau suatu saat kita diberi, terima saja. Ini jangan milih. Karena kita dilarang memilih orang yang menyuap. Nah, gitu. Oh, kita sama sepakat. Ini kan kadang-kadang manusia kan gitu. Ali bin Abi Thalib sekalipun miskin, dia adalah orang yang senantiasa membalikan telapak tangan. Membalikan telapak tangan ini maksudnya tidak mau meminta. Bahkan kemudian dia sering menolak sesuatu yang sifatnya belum jelas. Jadi seperti itu. Masya Allah ya. Nah, ini Ali bin Abi Thalib. Ini yang patut menjadi pelajaran untuk ya kehidupan kita di zaman kita hidup hari ini. Betapa murahnya harga-harga manusia di zaman kita hidup hari ini. Kan ya. Wah, sampai-sampai saya kadang-kadang heran juga di zaman kita hidup hari ini lah. Kemudian berikutnya, yu'jibuhum minal libasi ma khusuna. Kalimatnya seperti itu. Dia adalah orang yang menyukai pakaian-pakaian yang kasar. Pakaian-pakaian yang kasar maksudnya kayak hidupnya memiliki sisi-sisi kehidupan yang sederhana. Pakaiannya seakan-akan tidak dipikirkan lah terkait masalah itu. Karena hidup kan bukan untuk menjadi hamba pakaian. Bukan menjadi hamba pakaian, hamba tempat tidur, ataupun hamba uang. Maka seorang Ali bin Abi Thalib dia menyukai, lebih suka pakaian-pakaian yang kasar. Direct ya, kalau diaplikasikan di zaman kita hidup ya kita menyukai pakaian-pakaian yang sederhana, tidak mencolok dan sesuai sunnah. Intinya kan menutupi aurat, terutama bagi kaum perempuan. Karena seorang Ali bin Abi Thalib seperti itu. Kadang-kadang kan kita bisa menyaksikan di zaman kita hidup hari ini yang namanya gaya hidup, terutama tren anak muda yang mudah dipengaruhi oleh fashion baik dalam segi pakaian atau yang lain-lain ya, yang notabene itu jelas jauh dari kemudian pengajaran Islam. Kan lalu juga sampai dia ngomong zuhud kaosnya misal gambarnya tengkorak Metallica gitu. Kan lalu mana sampai kira-kira sampai ahli ngaji misal kan isin juga kaos gambarnya tulisannya Nirvana, rambut tawang, misalnya tulisannya Kurt Cobain. Padahal kan seorang artis, vokalis, anggota grup band Nirvana yang bunuh diri. Ya mana, kan terus. Jenengannya termasuk zuhud. Termasuk zuhud diantaranya meninggalkan hal-hal yang tidak pantas untuk kita. Karena Ali bin Abi Thalib itu menyukai pakaian yang kasar. Sampai-sampai dulu kan pernah di pertemuan sebelumnya sudah disinggung. Pernah Ali bin Abi Thalib tidak ada bahan makanan, tidak ada harta benda pada saat itu. Tanya sama istrinya, simpenannya apa? Begitu ditakoni dijawab nang bojone, simpenanku ada mas, cara bahasa siki. Pakaian, tetapi itu tambalannya sudah 27. Kalau dalam riwayat yang lain tambalannya 14. Tambalannya 14. Ku simpenan coba. Artinya direct dibandingkan dia kita kaya raya. Tapi zuhudnya ya jauh lebih baik dia seorang Ali bin Abi Thalib kalau sekukunya itu. Ya paling tidak kita bisa bercermin lah. Dan berikutnya, wa min ta'ami ma jasaba. Dan dari makanan, dia juga senang menyukai makanan-makanan yang keras. Maksudnya makanan keras di sini maksudnya makanan-makanan yang tidak mewah lah. Artinya seperti itu. Kadang-kadang hari ini di status WA, story Facebook, atau mungkin story WA, orang kalau suatu saat makan di tempat yang mewah, diupload, dideleng makanannya, kan seakan-akan bangga. Padahal kalau yang seperti itu bukan karakteristik orang yang zuhud. Anda itu termasuk orang zuhud, bukan seperti itu kok. Makanan yang mewah-mewah dipajang seolah-olah nek ana sing ngomeni, Masya Allah, hukumnya kok alhamdulillah rezeki atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang saya heran kadang-kadang kan tidak mencerminkan zuhud juga. Karena orang zuhud itu diantaranya adalah kalau menurut yaitu Ali bin Abi Thalib itu lebih mencintai makanan-makanan yang sederhana lah.
Itu seperti itu ya. Tempe ya seadanya saja lah, tidak perlu kemudian diada-adakan. Atau mungkin gini Pak Mas, hari ini pemilik restoran dengan yang beli lebih kaya pemilik restorannya kan ya, tapi sing gaya-gayaan sing tuku kok. Sing gaya-gayaan kan tuku. Hari ini kan gitu, pemilik restorannya biasa, tapi yang beli itu yang kadang-kadang seakan-akan ingin menjadi seorang yang luar biasa. Padahal begitu menentukan restorannya dia kayak mumet juga. Ya kan hari ini kan gitu. Karena itu yang namanya manusia telah diracuni oleh gaya hidup yang serba seakan-akan mengarah kepada ketidaksuhudan di dalam hidup. Sehingga ya seperti itu. Hari ini kan Ibu ya. Kadang-kadang yang memiliki tempat makan dengan orang yang makan gayanya ya lebih tensing makan, padahal ngotakan rumah ya nyun sewu. Iya kan ya, kadang-kadang seperti itu. Iya, kadang-kadang ya sampai-sampai hari ini kan jadi meme di dunia maya, sing dua restoran pakai neng kaos oblong katok pendek ya lagi nang rumah santai nang beli restoran. Wah, sing lagi tuku, masya Allah pakaiannya, was pakaiannya, kemudian posting ya. Begitu posting tekan mah, begitu ganti ya kemenangan. Gitu. Artinya kadang-kadang kita kan dihadapkan pada permasalahan hidup yang manusia dituntut untuk yang seperti itu, seakan-akan seperti itu. Kalau mengikuti gaya hidup, makanya seorang Ali bin Abi Thalib seperti itu. Belum berikutnya, karena adalah Ali bin Abi Thalib demi Allah ka'ahadina, dia itu seperti salah satu di antara kami. Maksudnya berarti ini menunjukkan Ali bin Abi Thalib hampir sama karakteristiknya dengan sahabat-sahabat yang lain. Tidak ada perbedaan, seakan-akan seperti itu. Di antaranya yujibuna idza sa'alnahu. Dia senantiasa akan menjawab apabila kami kemudian meminta kepadanya. Dia senantiasa akan berkenan apabila kemudian kita bertanya kepadanya. Nah, kita koni jawab, nek dijaluki tulung ya, nema. Dia mau memberi pertolongan. Nah, ini yang namanya yaitu kadang-kadang manusia hidup di zaman ini mulanya kan ana surat kayak sing jenengane iki organisasi Muhammadiyah itu kan didirikan mengatasnamakan surat yang paling populer Al-Ma'un. Al-Ma'un kan adalah pendiri Muhammadiyah Ahmad Dahlan. Dia terinspirasi dengan surat Al-Ma'un, dia kemudian mendirikan organisasi Muhammadiyah. Al-Ma'un itu kan barang-barang yang berguna. Kalau di tafsir, antum nanti lihat di tafsir Ibnu Katsir atau tafsir Marogi atau tafsir Fathur Rahman, penafsirannya sama. Yang dimaksud Al-Ma'un diantaranya itu panci, cetok, pacul, tang, kunci Inggris atau yang lain-lain lah, wajan, mutu, ciri. Maksudnya apa? Kalau di situ kan disebutkan Al-Ma'un menyebutkan seperti itu, penafsirannya seperti itu. Di dalam tafsir itu disebutkan bagaimana mungkin orang itu akan mengeluarkan zakat, bagaimana mungkin orang itu akan mengeluarkan harta benda, bagaimana mungkin dia akan memperjuangkan memberikan harta bendanya di jalan Allah. Kalau memberikan pertolongan dengan barang-barang yang berguna saja, dia tidak mau. Anak wong kerepotan nang kono, rusak motore. Dewek duwe kunci janjane. Terus wong ngomong, "Mas apa duwe kunci Mas ke motorku?" Aduh ora aja. Iki jenengane wong-wong seperti inilah. Bagaimana mungkin dia akan memberikan harta bendanya? Wong dijelangi kunci peribasan dijelangi, wah kalong kan. Kan iya. Kalau ada orang-orang jenis seperti ini yang namanya Al-Ma'un. Atas landasan ayat itulah kemudian Ahmad Dahlan mendirikan organisasi Muhammadiyah. Mulai dulu yang namanya PKU, jadi ini PKU dulu, Pusat Kesehatan Umat gratis dulu, tapi Al-Ma'un karena landasannya itu memberi pertolongan kepada sesama manusia. Wah, hari ini kadang-kadang kayak gitu ya, kita hidup di tengah-tengah masyarakat, Kang, apa sampean tuh bendo ya? Itu sayangnya gini zaman sekarang itu yang dipinjami ya susah, yang meminjami juga kadang-kadang salah. Permasalahannya kayak gitu zaman sekarang kita hidup hari ini, seolah-olah wis surat cocok kayak seakan-akan
Sing dijelangi wis dijelangi kadang-kadang ora dipalekna, kadang-kadang sebulan yang geletak bae nang omah nek ora dijaluk maling nang omah bae. Ya kan ya? Sing dijelangi ya kadang-kadang angel. Kadang-kadang kita menghadapkan di zaman kita hidup hari ini seperti itu nang kampung-kampung. Nah, kalau orang-orang seperti itu, bagaimana mungkin akan mengeluarkan harta bendanya? Kira-kira gelem ngetokna zakat ora? Kan angel ya, angel wong gawe gue gelem ngetokna zakat, wong dijelangi sesuatu yang berguna, itu saja kemudian dia tidak mau. Mulanya kalau Anda belajar surat Al-Mulk asik ya jenjane, ketone sepele ternyata penafsirannya tinggi itu loh. Kan menyebutkan bahannya kayak panci, mutu, ciri, bendo, kudi, kunci Inggris, tangan sepele ya. Orang tidak sempat berpikir jauh. Maksudnya apa? Oh maksudnya, karena orang tidak mungkin memberikan harta bendanya di jalan Allah, memberikan zakatnya atau nafkahnya di jalan Allah, kalau dia meminjamkan sesuatu yang berguna saja, menolong dengan barang berguna saja tidak mau. Kebeli kerap ngetokna zakat. Wong dijelangi tang bae angel. Gitu, jelangi bulu angel. Kadang-kadang seperti itu. Nah, ada itu di dalam surat Al-Maun. Kembali ke kitab ini. Dan berikutnya, wa yabtada'una idza atainahu. Dia menyambut, yaitu Ali bin Abi Thalib senantiasa menyambut apabila kedatangan sahabatnya. Menyambut artinya yang menyapa, ketemu nang dalan atau ketemu dimanapun samalah. Hakikatnya ini termasuk kategori orang yang zuhud. Orang yang zuhud adalah orang yang senantiasa menampilkan wajah yang ceria kepada saudara-saudaranya. Jadi kan jadi umat Islam kan harusnya seperti itu. Tempat duduk kaum muslimin harusnya itu menjadi hidup tatkala kita ikut duduk di situ. Utuh malah kemudian tambah susah. Karena ada beberapa kaum muslimin tatkala datang malah seakan-akan kancangannya aduh ana wong geng wis cerita susah berarti gitu. Karena ya, ini bukan zuhud namanya. Zuhud itu tidak seperti itu kok. Kan ada kan ya? Ada. Orang itu teka seakan-akan merusak suasana bahagia itu loh. Kenapa? Karena seakan-akan dia datang sudah terbiasa, dia mengeluhkan hidupnya. Seakan-akan dia yang memiliki masalah paling besar di dalam hidup. Nah iya kan ya, padahal yang namanya kita duduk, bertempat duduk berlima, berenam, bertujuh, begitu kita datang, seharusnya suasana itu menjadi tambah bahagia. Atau paling tidak, kalau tempat duduk itu tidak ada kita, seakan-akan ada sesuatu yang kurang. Itu teman yang dirindukan. Kan jangan sampai teman yang menyebalkan. Temannya menambah beban. Jadi sederek lagi seneng-seneng duduk berlima, tak kasih malah jadi tambah susah lah wong kiye. Aduh. Ya baru saja datang sudah membawa seakan-akan dia nongol batang hidungnya, nampak wajah kesusahannya gitu kan. Itu seperti itu, jangan seperti itu. Karena Ali bin Abi Thalib, sahabat-sahabat Nabi itu menampilkan sisi yang senantiasa mereka itu menampilkan sisi wajah yang ceria. Itu seperti itu maksudnya. Nek kumpul kambingan sana ya wis lah, tampakkan segala kebahagiaan. Adapun yang namanya sedih, mudarat atau mungkin kesedihan, manusia punya pasti. Dan kita disuruh untuk mencurahkan hal itu kepada Allah. Nek wong zuhud nek kowe, ceritanya memang Allah baik, ceritakan yang sepertiga malam. Ceritakan mulai dari segala permasalahan hidup yang ada, 1, 2, 3 dan seterusnya. Itu lebih jauh menenangkan, dan Allah akan mengganti sisi kesedihannya melalui kebahagiaan di dalam sanubari yang paling dalam. Harusnya kan seperti itu. Orang kalau sudah sanubarinya di dalam hati itu sedih, sekalipun ada masalah, nampak juga wajahnya itu nampak ceria. Ya, mau nampak pula kalau di sisi dohirnya. Jadi kan ada wisatine sedih, wajahnya sedih, ya lisannya bersulah. Iya, itu loh. Karena manusia itu bukan tempat berkeluh kesah. Hakikatnya kan manusia bukan tempat berkeluh kesah. Itu seperti itu maksudnya. Dan berikutnya, wa in tabassama, apabila jika dia tersenyum, maka nampak pula kemudian membentangkan rapi giginya. Ini kan seakan-akan menampilkan sisi ceria ya. Kalau dia tersenyum seneng ya itu loh. Jadi singliannya juga medusa
senang. Aja ngasih, yaitu kita malah nambahi sediakan ganjar. Dan ini juga menunjukkan yang namanya zuhud itu bukan dari segi aspek tuhirnya yang nampak seakan-akan itu sengsara, miskin atau yang lain-lain. Karena yang namanya karakteristik orang yang zuhud itu bukan berarti nampak tuhirnya seakan-akan dia itu miskin, tidak. Bahkan kalau dalam beberapa riwayat, kalau dulu Khalifah Bani Umayyah, dia kedatangan utusan dari negeri yang lain, utusannya itu kemudian penampilannya lusuh, maka diusir. Sana kamu ganti pakaian terlebih dahulu, kemudian rapikan bajumu, rapikan pakaianmu, rapikan rambutmu, baru datang ke sini. Karena yang namanya konsep zuhud itu bukan pada segi aspek tuhirnya. Seakan-akan kan ada beberapa kelompok kaum muslimin dari kelompok yang notabene kurang begitu tepat, mereka itu memiliki asumsi zuhud itu seakan-akan penampilan sisi tuhir. Kelambine compang-camping, kan ya, orang nganggo sandal, rambutnya cakak-cakan, ora duwe, ora pernah disisiri. Kan seperti itu. Ki jenengane udah zuhud, tapi anak pang. Zuhud anak pang. Kan ada ya. Anda itu kalau yang wilayah masjid daerah pinggir-pinggir jalan, kadang-kadang itu ada suka para orang yang berjalan seperti itu, membawa tas tongkat dan yang lain-lain, dia itu jarene ngaji laku ki maksudnya ngaji melaku itu. Karena ada nang kelompok-kelompok yang ngaji laku, jarene ki ngajine melaku, dia orang Surabaya misal pergi ke Bandung melaku jalan, nanti dia berhentinya di masjid-masjid, pakainya hanya melekat di badan, tidak membawa bekal apapun sengaja. Tujuannya apa? Ngaji laku pasrah sama Allah. Ki kan jenengane udah zuhud, tapi dia menjadikan dirinya miskin sendiri. Zuhud itu tidak pada konsep tatkala kemudian dia menampilkan sisi yang seperti itu kok. Zuhud adalah sisi kehidupan hati manusia yang lebih cenderung cinta kepada Allah dan cinta kepada akhirat. Hakikatnya kan seperti itu. Dan berikutnya, nah ini kemudian berikutnya, sekarang sikap-sikapnya ini atau beberapa bentuk ibadahnya. Waqab arha laila sejufah, dan dia senantiasa menurunkan tirai itu pada waktu malam. Menurunkan tirai pada waktu malam di sini adalah bahasa yang digunakan di dalam kitab untuk menyebutkan orang yang ahli ibadah di malam hari sepanjang malam. Begitu wengi dheweke sibuk tutup tirene supaya tidak ketahuan manusia, dia duduk bersimpuh mendirikan sholat, membaca Al-Quran, mengucapkan istighfar, ingat kepada Allah, mencurahkan segala kepada Allah. Kising berpatut kita tiru. Baik, boleh jadi mungkin siang Anda itu aktivitas silakanlah kemanapun, ke kebun, ke sawah. Kalau yang kerja ya kerja, kalau yang di lembaga ya di lembaga. Tapi kita ingat, kita punya waktu malam yang disediakan untuk orang-orang yang berzuhud kepada Allah. Jadi kan paling beda 1 jam dalam hitungan malam yang kita miliki, itu ada jeda duduk bersimpuh. Jadi kan jarang ya. Jadi suhud turu gitu. Kemudian subuh yang dulu ke surga tanpa hisab ya. Iya ya, malaikat kita ini ya, kayak untuk terus ya. Kemudian kita kalau kan mending sih alhamdulillah sholat subuh jamaah, malaikat dijawab karungan. Dia tidak berbicara pada konsep itu kok. Konsep siapa yang terbaik di dalam Islam. Itu gitu. Berarti belum berikutnya waharat nujumah, dan pada saat terbenam pula matahari yaitu bintang-bintang. Ini kan menunjukkan di malam yang gelap, tatkala kemudian kondisi manusia sepi, tenggelam di dalam istirahatnya, menutup kedua mata, sampai kemudian memimpikan sisi-sisi kehidupannya, sehingga tertidur pulas kebanyakan manusia pada saat itu di tempat tidur mereka. Tapi Ali bin Abi Thalib tidak. Manusia tidur, dia beribadah kepada Allah, zuhud. Sampai termasuk ciri zuhud kalau mengikuti langkah Ali bin Abi Thalib, sing liyane turu sampai ibadah. Derek nek ora iku berarti untuk level zuhud yang kalau seandainya kemudian kita mengikuti zuhudnya Ali bin Abi Thalib. Derek kan ora ya. Malah sing gumuli maning ya dewek jane. Wong itu ngaji turu. Malaikatnya bingung ya dewek. Biarin aja. Kan bingung ya.
bingung ya ke priwe ke zuhud apa ke engkau wengi turu masjid turu nang masjid ngenteni imam burung tak kaya turu Jumatan ya alat turunnya. Kita kan kayak gitu ya. Coba kalau saya kita berkaca bercermin kepada hal yang seperti itu, kepriwe jajan. Aduh. Di sini seandainya kita belajar kitab zuhud deh, seolah-olah kayak tuh ya. Aduh, temen gitu. Dan berikutnya